Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa mengkaji kitab Bidayah Al-Hidayah dan kita sudah sampai pada redaksi wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam inna asyaddan nasi, yang itu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu dibahas bahwasannya musannif pengarang kitab ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita harus berhati-hati saat mencari ilmu ya. Jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya setan, sehingga tujuan dari belajar atau mencari ilmu kita itu tidak sesuai ya, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di paragraf yang ini disebutkan bahwa setan itu membacakan keutamaan ilmu, derajat ulama ya. Kemudian hal-hal yang ada dalam hadis dan asar. Kemudian bahkan melupakan atau melalaikan dari sabda Nabi SAW, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan, itu ya. Bahwa setiap kali orang bertambah ilmunya akan tetapi tidak bertambah petunjuk baginya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidak bertambah dari Allah kecuali dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semuanya adalah tipu daya setan terhadap para pencari ilmu. Nah, kemudian kelanjutannya yang wa'an qaulihi ini ya, agar nyambung dengan pertemuan yang sebelumnya. Oke, kita langsung logat saja, kita terjemahkan per kata, nanti kita pahami setiap paragrafnya atau setiap kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan sebelumnya setan itu melalaikan kita dari hadis Nabi yang man izdada ilman. Nah, dan juga melalaikan kita atau membuat lupa ya, membuat lupa kita dari wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Inna asyaddan nasi, sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya, adzaban, inna asyaddan nasi, orang yang paling keras, adzaban, siksaannya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, alimun, yaitu orang berilmu, lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi, yang tidak diberi manfaat oleh Allah bi ilmihi, dengan ilmunya itu. Artinya ilmu yang diperolehnya itu tidak bermanfaat ya, tidak diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu merupakan ya, berdasarkan sabda Nabi ini, orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat. Na'udzubillah ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk pada alimun ini ya, orang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kita belajar, kita mendapatkan ilmu, kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Kita lanjutkan wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan setan juga melupakan kita dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sabda nabinya?
Nah, marortu lailata usriyabi. Marortu kata Nabi, aku lewat lailata usriyabi pada malam Isra. Nah, ini pada peristiwa Isra Mi'raj. Pada malam Isra ila sama, atau pada malam saat Nabi melakukan perjalanan naik ke langit, ya. Bi aqwamin, pada suatu kaum. Jadi Nabi lewat pada suatu kaum, tuqarradu shifahuhum, yang mana lidah mereka, ya, digunting. Tuqarradu, digunting, shifahuhum, lidah mereka, bimaqaridho min narin. Bimaqaridho, dengan gunting-gunting, min narin, dari neraka. Jadi ketika Nabi pada malam Isra itu melakukan perjalanan naik ke langit, lewat pada satu kaum yang mana Nabi lihat mereka lidahnya itu digunting dengan gunting dari neraka. Fakultu, lalu aku bertanya, kata Nabi, man antum, siapa kalian? Faqalu, maka mereka menjawab, kunna na'muru bil khairi, kami suka menyuruh pada kebaikan, wala na'tihi, akan tetapi kami tidak melaksanakannya, wa nanha anisyarri, dan kami melarang dari kejelekan, wa na'tihi, tapi kami melaksanakannya. Nah, artinya mereka ini adalah orang yang tidak selaras antara apa yang diucapkannya dengan apa yang dilakukannya. Nyuruh ke orang lain untuk berbuat baik, tapi mereka sendiri tidak melaksanakannya, dan melarang orang lain untuk berbuat jelek, tetapi mereka melakukannya. Nah, maka kaum yang seperti itu lidahnya digunting dengan gunting dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita lanjutkan, fa iyyaka ya miskin, fa iyyaka, maka berhati-hatilah engkau, ya miskinu, wahai orang yang lemah, orang yang hina, ya. Nah, ini mungkin peringatan juga bagi kita, ya. Ya miskin di sini ya kita, ya, orang yang lemah, orang yang hina. Nah, berhati-hatilah, antud'ina litazwirihi, antud'ina, engkau tunduk, litazwirihi, pada tipu daya setan, hi-nya itu ke syaitan, wa tatadalla, dan terikat, bihabli gururihi, dengan ikatan tipu daya setan. Nah, intinya adalah kita harus berhati-hati terhadap tipu daya setan, jangan sampai kita tunduk pada tipu dayanya. Nah, diantaranya yaitu dengan melupakan kita dari sabda-sabda Nabi yang tadi kita bacakan. Oke, kita lanjutkan. Fawailun lil jahili, fawailun, maka celakalah atau kecelakaan, ya, lil jahili, fawailun, maka celaka, lil jahili, bagi orang yang bodoh, haitsu lam yata'allamu, karena tidak belajar, marotan wahidatan, satu kali. Nah, jadi orang bodoh karena dia tidak belajar itu celaka satu kali. Wawailun, dan celaka, lil alimi, bagi orang berilmu, haitsu lam ya'mal, karena tidak mengamalkan, bi ilmihi, dengan ilmunya, alfa marrotin, 1000 kali. Jadi orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, celaka 1000 kali. Kalau orang bodoh karena dia tidak belajar, maka celaka 1 kali. Nah, ini perbandingan antara bahayanya orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, wa'lam, dan ketahuilah olehmu, rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu, annan nasa, bahwa manusia, fi tolabil ilmi, dalam mencari ilmu itu, ala salasati ahwalin, terbagi ke dalam 3 kondisi atau 3 kelompok, ya. Jadi orang-orang yang mencari ilmu itu terbagi dalam 3 golongan. Golongan yang pertama, rojulun tolabal ilma
liyaddakhirahu zadan ilal ma'adi. Rajulun yaitu orang-orang thalabal ilma yang mencari ilmu, liyaddakhirahu untuk mengumpulkannya, zadan ya untuk mengumpulkan atau ya menabung ilmu itu, zadan sebagai bekal ilal ma'adi menuju akhirat. Walam yaksid, dan dia tidak bermaksud bihi dengan mencari ilmu itu wajhallahi ta'ala, illa wajhallahi ta'ala, kecuali ridho Allah ta'ala ya, kecuali Allah ta'ala, wadarul akhirata, dan negeri akhirat atau kehidupan di akhirat. Fahada, maka ini atau golongan ini minal faizina, termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses ya, minal faizin. Nah, ini kelompok yang pertama atau kondisi yang pertama dari orang yang mencari ilmu. Ada orang mencari ilmu itu dia jadikan ilmunya itu sebagai bekal untuk menuju kehidupan akhirat, dan dia tidak punya tujuan apapun kecuali hanya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, dan wadarul akhirah, dan kehidupan akhirat ya, orientasinya itu. Nah, maka golongan ini atau kelompok orang yang mencari ilmu dengan tujuan seperti ini maka termasuk minal faizin, orang yang selamat, orang yang sukses. Warajulun, nah ini kelompok kedua. Warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilati. Warajulun, dan ada orang talabahu yang mencari ilmu, liyasta'ina bihi untuk menolongnya, ala hayatihi dalam kehidupannya, al-ajilati yang cepat, yang singkat, wayanala bihi, dan agar memperoleh bihi dengan ilmunya, al-izza kemuliaan, wal jaha dan kedudukan, wal mala dan harta. Wahuwa, sedangkan dia alimun bidzalika, mengetahui akan hal itu. Mustasyirun fi qalbihi, dia merasa fi qalbihi di dalam hatinya, roka kata halihi, lemahnya keadaan dia, wa khissata maksodihi, dan hinanya tujuan dia. Fahada, maka kelompok ini minal mukhatirina, termasuk orang yang mukhatir atau yang rugi ya, termasuk orang yang rugi. Nah, kelompok kedua ini dia mencari ilmunya itu untuk mendapatkan kehidupan di dunia ya, kemudian untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan harta, dan dia menyadari dalam hatinya itu bahwa keadaannya itu lemah dan tujuan dia mencari ilmunya itu adalah hina. Nah, maka ini termasuk minal mukhatirin, termasuk orang yang rugi. Fa in ajaluhu, apabila mendahului ajalnya, apabila ajalnya mendahului, qabla taubati, sebelum taubat, khifa, maka ditakutkan, alaihi baginya, su'ul khotimah. Nah, su'ul khatimah, kita sudah tahu ya, su'ul khatimah jelek di akhir ya. Dan kita senantiasa meminta kepada Allah agar kita bisa husnul khatimah, baik di akhir. Jadi di akhir kehidupan kita di dunia ini berakhir dengan keadaan baik. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, ini ditakutkan, dikhawatirkan ya, kalau misalkan dia tidak bertobat sebelum ajalnya tiba, maka ditakutkan termasuk yang su'ul khotimah.
Wa baqiya amruhu fi khataril masyiati. Wa baqiya amruhu, dan urusannya tetap fi khataril masyiati, dalam kehendak atau keinginan yang berbahaya ya, atau yang rugi. Kita lanjutkan, wa in wufiqo, dan apabila dia diberi taufik ya, diberi pertolongan oleh Allah litaubati, untuk tobat, qabla hululil ajali, sebelum ajalnya tiba. Nah, sebelum tiba ajalnya, wa adhafa ilal ilmi al amala, wa adhafa, dan menggabungkan ilal ilmi, pada ilmu, al amala, dengan mengamalkannya. Wa tadaroka, dan dia memperbaiki ma faroto, apa yang luput, minhu, dari itu, ma, minal khalali, berupa kecacatan atau kekurangan. Iltahaqo bil faizina, maka dia bergabung pada kelompok yang selamat ya. Fa innat taiba, karena orang yang taubat, minadzanbi, dari dosa, kaman la dzanba lahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Kaman la dzanba lahu, sebagaimana orang yang tidak punya dosa. Nah, kelompok kedua ini, kalau misalkan sebelum ajalnya tiba dia belum tobat, dikhawatirkan dia su'ul khatimah ya. Nah, tetapi kalau dia bertobat sebelum tiba ajalnya, kemudian dia berusaha untuk mengamalkan ilmunya, kemudian dia berusaha menambal atau memperbaiki apa yang kurang dari yang selama ini dia lakukan, maka dia tergolong pada kelompok yang pertama tadi, yaitu minal faizin. Karena apa? Karena orang yang tobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa, karena dosanya dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, warojulun salisun. Nah, ini kelompok ketiga nih, rojulun salisun. Ada orang-orang di kelompok ketiga, istahwada alaihi syaitanu, istahwada, menguasai, alaihi, kepadanya, asyaitanu, setan. Nah, ini kelompok ketiga nih. Fatakhoda ilmahu, maka dia menjadikan ilmunya dzari'atan ilat takasuri bil mali, sebagai alasan untuk menambah atau memperbanyak harta. Nah, jadi dia mencari ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian dihasut oleh setan ya, untuk ilmunya itu dijadikan sebagai alat atau alasan untuk memperbanyak harta. Watafakhuri bil jahi, dan berbangga dengan kedudukan, mendapatkan jabatan tinggi dan sebagainya, bangga. Wa ta'azzuzi bi kasratil atba'i, ta'azzuzi, merasa mulia, bikasratil atba'i, dengan banyaknya followers ya, atau banyaknya pengikut. Yadkhulu bi ilmihi kullamadkhalin, yadkhulu, dia masuk, bi ilmihi, dengan ilmunya, kullamadkhal, pada setiap pintu atau pada setiap tempat masuk ya. Roja'a ayyaqdiya minad dunya, roja'a ayyaqdiya minad dunya, dengan mengharap atau dengan harapan, anyak dia minadunya, dia memenuhi kebutuhan dunia, watorohu, cita-citanya. Nah, jadi dia berharap bisa memenuhi dunianya, cita-citanya atau keinginannya. Wahuwa ma'adzalika, dan dia bersamaan dengan hal itu, yudmiru fi nafsihi, merasa di dalam dirinya atau tersimpan rasa di dalam dirinya, annahu indallahi bimakanin, bahwa dia di sisi Allah mempunyai kedudukan. Artinya dia tidak menyadari apa yang dilakukannya itu salah. Dia merasa
di hadapan Allah dia mempunyai kedudukan yang mulia. Litisamihi bisimatil ulama'i, karena dia memakai tanda litisamihi bisimatil ulama, dengan tanda ulama, dengan atribut ulama. Watarasumihi, dan menghias birusumihim, dengan hiasan ulama. Fiziyi, dalam pakaian. Wal mantiki, dan dalam ucapan. Ma'atakalubihi ala dunya, dengan kerakusannya ala dunya, terhadap dunia. Zohiron, secara zohir, ya, secara lahiriahnya. Wabatinan, dan secara batinnya. Nah, kelompok yang ketiga ini, yang seperti ini, yang tujuan mencari ilmunya salah, kemudian tidak ada rasa di dalam dirinya bahwa dia bersalah, bahkan merasa dirinya ada dalam kedudukan yang mulia di sisi Allah, fahadha minal halikin, maka ini termasuk orang yang celaka, ya, termasuk kelompok yang celaka. Wa minal hamko, dan termasuk orang yang dungu, ya, atau bodoh. Al-magrurin, yang tertipu. Nah, kenapa bisa sampai digolongkan termasuk orang celaka ini, atau termasuk orang yang bodoh? Idzir roja'u munqati'un an taubatihi. Idzir roja'u, karena harapan, munqati'un, itu terputus, an taubatihi, dari taubatnya. Jadi harapan dia untuk bisa taubat itu terputus. Kenapa? Karena dia tidak merasa ada dalam posisi yang salah, dan bahkan dia merasa ada di posisi yang benar. Maka kalau orang sudah merasa dirinya ada di posisi benar, tidak mungkin dia akan bertaubat. Orang yang bertaubat itu yang dia merasa bahwa dirinya bersalah, kemudian bertaubat. Nah, kelompok yang ini itu harapan dia untuk bisa taubat itu ya terputus gitu. Lidhonnihi, karena prasangkanya, annahu minal musinin. Nah ini, karena dia merasa bahwa dirinya itu minal musinin, termasuk orang yang telah berbuat baik. Wahuwa, dan dia gofilun, lupa atau lalai, an qaulillahi tabaraka wa ta'ala, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna, kenapa kalian mengatakan mala taf'alun, apa yang tidak kalian kerjakan. Kabura maqtan indallah, kemurkaan yang besar di sisi Allah. Antaqulu, engkau mengatakan mala taf'alun, sesuatu yang tidak engkau kerjakan. Nah ini ya bahayanya ketika kita termasuk pada kelompok atau golongan orang yang ketiga ini. Kita harus berhati-hati. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia atau kelompok ini mimman, termasuk orang qala fihim, yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang ini tuh sudah dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ana min ghoirid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Ana min ghoirid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Bahwa kata Nabi, ada yang lebih aku takutkan akan datang kepada kalian daripada dajjal. Nah, dajjal itu kan fitnah yang besar bagi kita, bagi manusia ya. Nah, Nabi lebih mengkhawatirkan lagi daripada dajjal ini yang akan datang ke kita. Apa itu? Fakila, maka ditanya Nabi, waman hum ya Rasulullah, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi berkata,
ulama usu'i, nah, yaitu ulama su, ulama yang jelek, artinya ulama yang dia termasuk pada golongan yang ketiga tadi, begitu. Yang hanya mementingkan dunia, kemudian dia lupa tujuan utamanya, dan bahkan dia tidak mengamalkan ilmunya, hanya pintar berbicara saja, menyampaikan sesuatu kepada orang lain untuk mengajak pada kebaikan, melarang pada kejelekan, tapi kelakuannya itu bertolak belakang dengan apa yang dia ucapkan. Itu ulama su atau kelompok ketiga ini bahkan lebih dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ya bisa menyesatkan. Kita lanjutkan satu paragraf lagi. Wahada, dan ini, nah ini tuh maksudnya Nabi sampai mengucapkan seperti ini, li'anna dajjala, karena dajjal goyatuhu al-idlal, tujuannya adalah menyesatkan. Jadi kalau dajjal itu ya sudah jelas, ketika datang dajjal ini pasti menyesatkan, jadi sudah ketahuan. Wa mislu hadal alim, dan orang berilmu seperti ini, seperti yang kelompok ketiga tadi, in sorofan nasa anidunya bilisanihi wa makolihi, apabila memalingkan orang-orang dari dunia dengan lisannya, wa makolihi, dan ucapannya, fahuwa da'in lahum ilaiha, dan maka dia da'in lahum, mengajak mereka ilaiha, pada dunia, bi'amalihi, dengan perbuatannya, wa ahwalihi, dan keadaannya. Jadi kalau misalkan ulama yang kelompok ketiga itu berbicara kepada manusia, itu seolah-olah mereka itu memalingkan manusia untuk tidak terlalu cenderung pada dunia dengan lisannya dan dengan ucapannya saja. Padahal secara tidak langsung mereka itu atau ulama su itu mengajak manusia, mengajak orang lain justru cenderung pada dunia. Dengan apa? Dengan perbuatannya, karena diberi contoh, begitu, diberi contoh oleh ulama tersebut. Jadi intinya ucapannya itu ya tidak selaras dengan perbuatannya. Walisanul hali, dan perkataan atau ucapan dengan dibarengi perbuatan, dengan dibarengi contoh, antoku min lisanil makoli, lebih fasih, lebih fasih daripada ucapan yang hanya sebatas ucapan saja. Jadi ketika kita misalkan mengajak seseorang untuk ayo kita beres-beres, kemudian kitanya sambil beres-beres, itu akan lebih kuat daripada kita lagi tiduran kemudian ke teman kita nyuruh untuk beres-beres. Begitu. Watibaun nasi, dan kecenderungan manusia atau watak manusia itu ilal musa'adati, untuk menolong, fil a'mali, dalam perbuatan, amyalu, lebih condong, ya, lebih cenderung, minha ilal mutaba'ati fil aqwali, daripada mengikuti ucapannya saja. Jadi watak manusia itu memang dia akan lebih cenderung untuk mengikuti perbuatan daripada hanya sebatas mengikuti ucapan saja. Bisa kita simpulkan bahwasannya dalam proses kita mencari ilmu, pastikan kita tidak tertipu oleh tipu daya setan yang melupakan kita dari hadis-hadis Nabi tadi yang sudah kita ucapkan. Kemudian juga kita harus tahu bahwa orang mencari ilmu itu terbagi dalam 3 kondisi, ya, 3 kelompok. Ada orang yang mencari ilmu, dia termasuk orang yang selamat, ya, karena tujuan mencari ilmunya benar dan ilmu yang didapatkannya diamalkan. Ada juga kelompok kedua ini tujuan mencari ilmunya salah, tapi dia menyadari bahwa dirinya salah. Nah, ini termasuk orang yang rugi.
Kalau dia sempat tobat, nah dia termasuk kelompok yang al-faizin tadi, yang kelompok ke-1. Tapi kalau setelah keburu ajal mendahului dia belum tobat, maka dikhawatirkan su'ul khatimah. Kemudian yang harus kita hindari adalah rojulun salis, yaitu kelompok ketiga. Nah, kelompok ketiga ini sudah tunduk pada setan ya. Dia tujuan mencari ilmunya salah, dia tidak mengamalkan ilmunya, tapi merasa dirinya sudah baik, merasa mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah, kemudian memakai atribut ulama, kemudian berhias seperti ulama, padahal mereka itu rakus terhadap dunia secara zahir dan batin. Maka yang kelompok ketiga ini termasuk orang yang celaka, dan tidak bisa diharapkan dia bisa tobat karena dirinya sudah merasa baik gitu ya. Nah, barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nahtatim bil hamdalah wa du'a qibatil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Astaghfirukum min jamil akhta wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.